وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada subuh kali ini Allah masih berikan kita nikmat hidup, bangun dalam keadaan sehat. Nikmat ini kadang tidak terasa bagi kita dan kita anggap biasa saja, ya. Itu Rasulullah sunnahkan ketika kita bangun tidur membaca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Karena hakikatnya tidur itu adalah mati. Maka setelah bangun tidur Bapak Ibu yang dirahmati Allah, duduklah sejenak dan berdoalah. Bersyukur Allah bangunkan kita, hidupkan kita kembali daripada mati. Karena hakikatnya tidur itu adalah mati. Dan kepada Allah lah kita nanti akan kembali. Salawat dan salam marilah kita berdoa kiranya tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Banyak-banyaklah bersolawat Bapak dan Ibu, apalagi ketika nama Rasulullah disebutkan dan kita terdengar, maka sambutlah dengan salawat. Karena kata Rasulullah, orang yang paling bakhil nanti di hari yaumil akhir adalah orang yang ketika disebut namaku, dia tidak berselawat kepadaku. Sedangkan Allah saja berselawat kepada Rasulullah. Ya. Ibadah yang dilakukan selain makhluk, yang Allah juga melakukannya ini satu-satunya adalah salawat. Ya. Allah suruh kita sholat, Allah tidak sholat. Allah suruh kita puasa, Allah tidak puasa. Karena Allah adalah Khaliq. Tapi Allah bersalawat kepada Rasulullah SAW. Ya, ini Bapak Ibu, coba kita biasakan. Baik, yang kami hormati Bapak Ibu pengurus masjid, pemuka masyarakat, alim ulama, saya mohon izin Bapak Ibu jamaah untuk menyampaikan sedikit nasihat agama di hadapan kita bersama. Semoga nanti bermanfaat bagi kita semua. Syekh At-Tala As-Sakandari menuliskan dalam bukunya Al-Hikam, dalam kitab Al-Hikam, beliau menuliskan ma qalla amalu baraza min qalbin zahid wala kasura amala baraza min kulli ra'ib. Artinya penjelasan dari tulisan At-Ta'ilal As-Sakandari ini dijelaskan oleh Syekh Abdullah As-Sarkawi. Maknanya amalan sedikit bagi seorang yang hatinya zahid tidak bisa dikatakan kecil. Amalan yang kecil oleh seorang yang hatinya zahid tidak bisa dikatakan kecil. Sebaliknya, amalan yang besar bagi seorang yang hatinya tamak tidak bisa dikatakan besar. Dalam penjelasannya dijelaskan, zahid itu adalah orang yang hatinya tidak terpaut kepada dunia. Orang yang hatinya tidak terpaut kepada
dunia. Banyak orang mengatakan orang yang zuhud gitu. Ya. Namun banyak yang menyalahartikan zuhud itu orang yang hidupnya apa adanya, ya, sederhana sekali, bahkan memakai baju ya kalau bisa memilih baju yang jelek gitu ya. Bukan itu ya. Jadi orang zahid itu, hati yang zahid itu bukan hati yang meninggalkan dunia. Karena itu tidak mungkin, karena kita hidup di dunia. Tapi hati yang tidak terpaut hatinya itu kepada dunia. Jadi dunia ini hanya dijadikannya fasilitas saja. Kita jadikan sarana saja untuk kita mudah beribadah kepada Allah. Ini orang yang zahid. Apapun yang dia miliki, apapun dia kerjakan, bersungguh-sungguh mencari rezeki, mencari dunia, ya, seolah-olah dia akan hidup 1000 tahun. Ini kata-kata orang bijak. Tapi hanyalah untuk memudahkan dia untuk beribadah kepada Allah. Jadi kalau punya kendaraan kita, ya kendaraan itu membuat hidup kita mudah, dan mudah kita beribadah dan beramal. Jangan sebaliknya. Kendaraan membuat kita terhalang, menyulitkan kita untuk beribadah. Punya rumah ya yang bagus atau fasilitas apapun, itu semua untuk membuat kita nyaman beribadah. Ya, jangan justru menyulitkan kita. Kesibukan-kesibukan kita dengan dunia menghalangi dan melalaikan kita kepada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang zahid. Amalan sedikit dari orang yang zahid ini yang kecil itu tidak bernilai, belum tentu bernilai kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena dia beribadah murni karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Ya. Bukan karena yang lain. Ini orang yang zahid. Bagaimana caranya ini? Memang harus dilatih, ya. Dilatih. Salah satu cirinya orang yang mau bersungguh-sungguh amalnya itu diterima oleh Allah, dia tidak pernah berhenti. Tidak pernah berhenti. Dan dia menganggap remeh-temeh amalannya itu. Tidak pernah menganggap amalnya itu besar dan cukup. Ya, karena ada orang beramal, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, borongan ya. Selama 1 bulan Ramadan penuh. Ya. Qiyamul lail, baca Quran, salat tarawih, salat sunat-sunat rawatib penuh selama 1 bulan Ramadan. Setelah itu off. Dia menganggap udah banyak deposit ya Pak ya. Udah cukup itu insyaallah. Persiapan 1 tahun ke depan. Nah, ini salah satu ciri orang yang beramal bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang zahid itu dia tidak pernah merasa cukup dengan amalannya. Dianggapnya kecil terus, kurang terus. Ya. Kemudian wala kasura amalun baraza min qalbin rahim. Amalan besar bagi seorang yang hatinya tamak itu belum tentu dikatakan besar. Belum tentu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yaitu amalan yang dilakukan itu ya karena dunia juga, karena ada niat lain kecuali Allah, ya, karena mungkin mengangkat namanya, karena dilihat orang, mungkin karena bisnisnya ada juga, ya, seolah-olah dia beramal, sebenarnya dia berbisnis. Ini banyak, Bapak Ibu, kita harus hati-hati, dan ini Allah katakan salah satu daripada ciri orang munafik di surah An-Nisa 142. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Innal munafiqu yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Jadi orang-orang ini menipu daya Allah. Seolah-olah Allah itu bisa ditipu. Sebaliknya sebenarnya Allah lah yang menipu daya mereka dengan ancaman api neraka nanti. Ya, seolah-olah ia beribadah dengan baik, ikhlas, tapi ada niat lain di sebalik itu. Ya.
niatnya tidak lurus karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholat itu bermalas-malasan, ya. Makanya kita ini harus hati-hati. Kita biasakan ke masjid agar menghindari malas dalam sholat itu. Ya kalau di rumah sendiri-sendiri ya. Ini khususnya sholat wajib. Kalau sholat bermalas-malasan mencari ujung-ujung waktu, ya, udah mau masuk waktu asar dia baru sholat zuhur. Saya pernah ke masjid Masjid Taqwa Muhammadiyah di pasar itu, mau sholat asar, itu masih banyak orang yang sholat zuhur di ujung-ujung waktu itu sudah masuk kepada waktu persiapan untuk sholat asar, menunggu waktu asar, ya. Masih banyak orang yang baru datang mau sholat apa mereka? Sholat zuhur. Ini sibuk dengan dunianya, ya. Yuraunan nas, kalau dilihat manusia, bagus amalnya. Kalau ramai orang ke masjid, ramai dia, pergi dia. Kalau enggak, tidak istiqomah. Ya, yuraunan nas, sukanya dilihat manusia. Kalau yang amal sembunyi tidak nampak, patah semangatnya, malas dia. Tapi kalau yang sifatnya komunal, rame-rame, ya, nampak sama manusia, dipuji manusia, ya, apalagi diangkat namanya, semangat. Ya. Wala yazkurullah illa qalila. Sebenarnya mereka itu mengingat Allah hanyalah sedikit sekali. Sedikit sekali. Itu kata As-Sakandari, cara kita supaya tetap zahid, perbanyak zikir, ya. Selalu mengingat Allah. Jadi tidak di sholat aja. Karena hakikatnya hidup kita ini dari bangun tidur sampai tidur lagi itu ibadah. Kalau tidak bernilai ibadah sangat rugi kita Bapak Ibu. Karena waktu singkat, umur singkat, ya. Maka seluruh hidup kita ini diniatkan ibadah. Bukan hanya ibadah-ibadah mahdhah yang sholat, puasa, zakat itu sudah jelas. Tapi kehidupan kita sehari-hari itu harus bernilai ibadah. Bangun tidur ibadah, mau tidur ibadah, mau masuk WC ibadah, semuanya ibadah. Sampai main-main pun ibadah. Mau olahraga juga ibadah, mau rekreasi juga ibadah. Sehingga tidak ada nilai-nilai maksiat, nilai-nilai dosa dalam setiap permainan kita, dalam setiap kehidupan kita. Ya kalau olahraga juga ya olahraganya tidak ada mengandung maksiat. Kalau memang kita berjalan-jalan sama keluarga, nilainya ibadah, tidak ada mengandung maksiat. Mungkin ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah yang bisa saya sampaikan dengan singkat. Mohon maaf apabila yang saya sampaikan tidak pada tempatnya, dan ini semoga hal yang kecil ini bisa kita terlungi dan bisa kita latih diri kita menjadi orang yang zahid, sehingga amalan-amalan kita itu besar di sisi Allah, ya, besar ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan membawa timbangan pahala kita di yaumil akhir nanti. Mungkin demikian saja, banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله يا سيدي
الختام المقدم بالإمام الختام المقدم أشرف الرسل قاصي وداني أشرف